Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hakam. Ya, Al-Hakam yang Maha menghakimi, yang Maha memutuskan. Ada nama juga yang lain yang dimasukkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hakim. Ya. Nama Allah Al-Hakam ini disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 114. Atau berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman, apakah pantas bagiku untuk mencari hakim selain Allah? Apakah pantas bagiku untuk mencari hakim selain Allah? Hakam. Ya, makna hakam itu sama dengan makna hakim. Hakim ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Hakim ya. Di kita pun yang memutuskan hukum disebut hakim. Ya. Dan juga datang dalam sunnah. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallahu al-hakam wa ilahil hukmu. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam wa ilahil hukmu, dan hanya kepadanya lah kembali seluruh hukum, seluruh keputusan. Sebagian ulama ada yang memasukkan nama Allah Al-Hakim, Al-Hakim karena datang dalam bentuk sigoh tafdil, hakimin ya, khairul hakimin. Ini datang di 5 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 87. Allah berfirman, fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Bersabarlah kalian sampai Allah menghukumi di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah sebaik-baik hakim. Juga dalam surat At-Tin ayat yang ke-8 Allah berfirman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah dia hakim yang paling adil ya. Ya, dan hakim ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sudah bisa dipahami, yaitu yang menghukumi. Sekarang apa makna pada hak Allah Ta'ala? Ya. Berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Ta'ala, afa ghairallahi abtaghi hakaman, apakah pantas untukku untuk mencari hakim selain Allah? Kata beliau, falaisa li an ata'addiya hukmahu wa atajawwazahu,
li'annahu la hukma a'dalu minhu wa la qaila asdaqu minhu. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, ya, falalasi ana ta'addiya hukmahu wa tajawazahu, ya, tidak boleh bagiku, tidak ada hak bagiku untuk melampaui hukum, ya, melampaui hukum Allah Ta'ala, karena tidak ada hukum yang lebih adil darinya, tidak ada yang berbicara yang lebih jujur darinya. Nah, berkata Syekh Asadi, min asmahi al-hakam al-adl alladhi yahkumu baina ibadihi fid dunya wal akhirah bi adlihi wa qistihi fala yadlimu mithqala dharrah wa la yuhammilu ahadan wizra ahadin wa la yujazil 'abda bi aktsari min dhunubihi min dhanbihi wa la yuaddi huquqa ila ahliha fala yada' sahiba haqqin illa wasala ilaihi haqqahu. Kata Syekh Asadi, di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakam, yang maha menghukumi, yang maha memutuskan, Al-Adl, yang maha adil, yang menghukumi di antara hamba-hambanya di dunia dan di akhirat dengan keadilannya, dan dia tidak berbuat zalim sebesar darah pun, dan tidak ada seorang pun yang menanggung dosa yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang menanggung dosa yang lainnya. Dan dia tidak akan membalas seorang hamba lebih dari dosanya. Tidak akan membalas hamba melebihi dari dosanya. Dan dia akan menunaikan hak-hak kepada yang berhak. Dan dia tidak akan meninggalkan orang yang berhak kecuali dia sampaikan kepadanya haknya. Nah, Qur'an pun mengatakan huwal adl fit tadbir wa takdir, dan dia adil di dalam pengaturannya dan takdirnya. Atau berfirman dalam surat Hud ayat 56, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum, sungguhnya aku tawakal kepada Allah, dia Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidak ada satu makhluk hidup pun kecuali dia yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala sirati mustaqim, sesungguhnya Rabbku itu berada di atas jalan yang lurus, pasti adil. Wal hakam al adl alladhi ilaihi al hukmu fi kulli syai' fayahkumu ta'ala bi syar'ihi wa yubayyinu li ibadihi jami'at turuq allati yahkumu biha bainal mutakhasimain wa yufassilu bainal mutanazi'ain min turuqil adalah al-hakimiyah wa yahkumu bainan nas fi mahtalafu fihi wa yahkumu fiha bi ahkamil qada wal qadar wa yajri alaihim minha ma taqtadihi hikmatuhu wa yadha'ul asya mawadhi'aha wa yanziluha manazilaha wa yaqdi bainahum yawmal jazaa'i wal hisabi fayaqdi bainahum bil haqq wa yahmaduhu al khalaiqu ala hukmihi hatta min qada alaihim bil adab ya'tarifuna lahu bil adl wa annahu lam yadlimhum mithqala dharrah. Dan beliau pun mengatakan, Syekh Asadi mengatakan, Al-Hakam dan Al-Adl, yang seluruh hukum itu kembali kepadanya pada segala perkaranya. Maka
Allah Ta'ala menghukumi dengan syariatnya dan menjelaskan kepada hamba-hambanya seluruh jalan-jalan yang dia menghukumi dengannya di antara dua orang yang berseteru, dan memutuskan di antara orang yang berselisih, ya, menjelaskan dari jalan-jalan yang adil, hakimiyah, yang penuh hikmah, yang Allah letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan Allah menghukumi di antara manusia pada perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya, dan Allah menghukumi pada permasalahan tersebut dengan hukum-hukum qada dan qadar, dan berlaku atas mereka dari takdir tersebut apa yang menjadi konsekuensi dari hikmahnya, bahwa apa yang ditakdirkan kepada makhluk itulah yang memang pantas untuk mereka, ya. Dengan hikmahnya Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkan segala sesuatu pada porsinya, pada posisinya. Dan Allah menghukumi di antara mereka nanti pada hari jaza, hari pembalasan, hari hisab. Maka Allah memutuskan di antara mereka dengan hak, dan seluruh makhluknya memujinya atas hukumnya, sampai-sampai dari apa yang Allah tetapkan untuk mereka berupa azab saja, ya'tarifuna lahu bil adl, mereka pun meyakini bahwa azab tersebut itu datang dari Rabbnya itu dengan keadilannya. Mereka pun mengakui ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas perbuatannya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mendolimi mereka sebesar dzarrah pun. Inilah makna al-hakam, yang maha menghukumi dengan seadil-adilnya di dunia maupun di akhirat. Termasuk apa yang Allah takdirkan di dunia berupa hukuman itu adil. Allah tidak akan menghukumi melebihi dari dosanya, ya. Bahkan Allah terkadang hanya menampakkan sebagian saja dari apa yang mereka lakukan, tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya bisa binasa manusia. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Allah hendak merasakan kepada mereka sebagian saja dari apa yang telah mereka lakukan, sebagian saja dari apa yang mereka lakukan, agar supaya mereka kembali. Kalau mereka kembali, Allah hapuskan seluruh dosanya. Ya, dialah hakim yang paling adil dalam segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, mana yang lebih kuat, al-hakam atau al-hakim? Al-hakam atau al-hakim? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, bahwa al-hakam itu lebih kuat maknanya dari al-hakim. Karena tidak boleh, ya, ada manusia yang berhak untuk dinamai dengan al-hakam kecuali, ya, yang menghukumi dengan hak, ya. Maka al-hakam ini lebih kuat. Ini menunjukkan kepada mubalaghah di dalam pujian. Adapun hakim ini berlaku, ya, pada semua yang melakukan perbuatan ini, menghukumi baik adil maupun tidak, maka itu disebut hakim. Baik dengan hak atau tidak, maka disebut hakim. Tapi kalau hakam enggak, dia hanya memutuskan dengan hak, itulah baru dinamakan dengan hakam. Maka, ya, al-hakam ini khusus bagi Allah Ta'ala, beda dengan hakim atau qadi, ya, itu biasa dinisbatkan juga kepada makhluk. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, hakim dan hukam, hakim itu jamannya hukam, para hakim adalah liman yahkumu bainan nas, siapa saja yang menghukumi di antara manusia itu disebut hakim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wa tudlu biha ila hukam, dan mereka memberikan harta tersebut, ya, sogokan itu kepada para hukam, para hakim. Adapun al-hakam ini mutakhassisun bidzalik, ini yang dikhususkan,
hanya untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am 114, afa ghairallahi abtaghi hakaman, apakah pantas bagiku untuk mencari hakim selain Allah. Maka Al-Hakam ini lebih kuat maknanya daripada Al-Hakim. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Hakam? Yang pertama, ya, inna awwala ma yaqtadihi ismu subhanah al-hakam huwa ridha bihukmihi azza wa jalla wa taslimu lahu wa annahu la hukma ya'lu ala hukmihi subhanah wa annahu la ahsana minhu hukman wa la syarika lahu azza wa jalla fi hukmihi kama annahu la syarika lahu fi ibadatihi. Yang pertama, apa yang menjadi konsekuensi tuntutan dari nama Allah Al-Hakam, ya, ketika kita mengenal nama Allah Al-Hakam yang maha menghukumi dengan seadil-adilnya, maka konsekuensinya adalah kita ridho dengan hukumnya, karena hukumnya ini adalah hukum yang paling sempurna, hukum yang paling adil, hukum yang paling lengkap, hukum yang paling mencakup tidak hanya perkara dunia barzah sampai di akhirat. Maka kita ridho dengan hukumnya dan tunduk kepadanya, tidak mendahulukan akal daripada syariatnya, bahwa syariat ini pasti benar. Karena sungguhnya tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat baginya di dalam hukumnya. Sebagaimana tidak ada syarikat baginya di dalam ibadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Ayat ini menunjukkan di antara konsekuensi keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala, terhadap syariat ini, yaitu kita meyakini tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam buah dari keimanan terhadap nama Allah Al-Hakam ini hanya satu buah. Buahnya cuma satu yang tadi. Cuman sekarang kita akan bahas jenis-jenis hukum Allah, jenis-jenis hukum Allah. Jadi tadi buahnya apa? Ridha dengan hukum Allah, berserah diri dengan hukum Allah, ya, meyakini tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Allah, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, hukum yang sempurna dari Al-Alim, Al-Hakim, Al-Adl, Al-Hakam, yang menyeluruh tidak hanya dalam permasalahan di dunia saja, tapi dunia barzah sampai akhirat. Hukum yang lengkap, hukum yang pasti adil, tidak dimasuki oleh kebodohan, tidak dimasuki oleh hawa nafsu, tidak dimasuki oleh kekurangan, sempurna. Ya. Sekarang kita bahas jenis-jenis hukum. Ya, dalam hukum apa saja? Yang pertama, al-hukmul kauni al-qadari wa huwa nau'an. Pertama kita ridha dengan hukum kauni, hukum takdir. Semua apa yang Allah tetapkan, hukum takdirnya, kita ridha. Ya. Hukum takdir ini ada dua macam. Hukum takdir ini ada dua macam. Yang pertama, naun yumkinu mudafi'atuhu fa'alal muslim fi
fi'lul asbab fi mudafi'atihi yudafi'u qadral ju'i bi qadril akli wa syurbi wa yudafi'ul marad bil ilajil masyru' wa kullu ma yumkinu mudafi'atuhu minal masaib yadfa'u bi addadiha fa in nafa'allahu biha falhamdulillah wa in lam yanfa' illahu biha falillahil hamd ala dzalik wa yakunu min naw'it tali. Hukum qadari, hukum takdir itu ada dua macam. Yang pertama, jenis takdir yang memungkinkan kita untuk menghindar, memungkinkan kita untuk mengalihkan dari satu takdir kepada takdir yang lain. Maka wajib bagi seorang muslim ya pada jenis yang ini untuk melakukan sebab-sebab, melakukan upaya-upaya ya untuk menghindarinya, untuk berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Contoh, maka dia menghindar dari takdir lapar dengan makan dan minum. Lapar itu takdir, tapi bukan kemudian kita ridho saja, pasrah saja dengan takdir, kemudian diam. Bukan seperti itu. Kalau dia memungkinkan untuk bisa berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain, lakukan. Takdir lapar itu dengan cara mengupayakan untuk makan dan minum agar berpindah dari lapar menjadi kenyang. Dan dia berusaha untuk mengupayakan ya, dari takdir sakit ya, bukan diam tapi berusaha untuk berobat bil ilajil masyru' dengan pengobatan yang disyariatkan. Maka segala sesuatu ya, tadi takdirnya sakit, jangan kemudian sudah ini takdir Allah, sudah kita pasrah saja. Bukan itu maksudnya. Kalau mungkin bisa untuk berpindah dari takdir tersebut kepada takdir yang lain yang dia bisa usahakan, maka usahakan dengan cara berobat agar supaya berpindah takdirnya menjadi sembuh dengan berdoa kepada Allah, diberikan takdir yang baik, kemudian dia menempuh sebab-sebab, menempuh upaya-upaya. Maka seluruh perkara yang mungkin untuk dia berpindah ya dari musibah-musibah yang dia itu menghindarinya dengan kebalikannya. Kalau lapar dengan makan minum, kalau bahaya maka dia berusaha untuk menghindar atau mengupayakannya untuk selamat. Kalau sakit mengupayakan untuk sembuh. Kalau mungkin untuk bisa berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain, ya maka dia lakukan itu dengan kebalikannya. Jika Allah memberikan manfaat dengan sebab tersebut, maka falhamdulillah, segala puji milik Allah. Sakit, kemudian kita berobat, kemudian Allah berikan dengan cara berobat itu, kemudian kita bisa mendapatkan kesembuhan, maka segala puji milik Allah. Jika Allah memberikan manfaat dengan sebab tersebut. Wa ilam yanfa'illahu biha falillahil hamd. Tapi jika kemudian kita sudah berobat tapi Allah tidak memberikan manfaat dari berobat itu, kita tetap saja sakit, maka tetap segala puji milik Allah. Maka ketika itu ya, maka jadilah takdir tersebut masuk kepada jenis yang berikutnya, jenis yang kedua, yang kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Ya. Jika sudah berobat tapi ternyata tetap sakit juga, maka dibalik semua itu ada hikmah Allah Ta'ala. Tidak ada satu kejadian pun kecuali dibalik semua itu ada tujuan. Bisa jadi Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, Allah hendak memberikan kesabaran, Allah hendak mengangkat derajat kita, Allah hendak lebih mendengar doa kita, agar supaya kita lebih bersyukur dengan nikmat sehat, lebih menghargai nikmat sehat itu ketika sakit ya. Agar senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi kalau bisa menghindar, lakukan.
Jika sudah berusaha menghindar tapi toh tetap juga, maka itu tetap segala puji milik Allah. Dan ini masuk kepada jenis takdir yang kedua, yang berikutnya. Yang kedua, naun la yumkin mudafi'atuhu aw tammat mudafi'atuhu wa lam yanfa'illahu bil asbab fa mauquful muslim hina idzin ar-ridha wa taslim li hukmillahi azza wa jal wal yaqin bi annahu subhanahu hakimun alimun latifun lahul hamdu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang kedua adalah jenis yang tidak mungkin untuk menghindar, tidak mungkin untuk berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ya. Contoh misalkan kecelakaan, ya kita nggak bisa, memang kita sudah berusaha hati-hati, tetap kena juga, nggak bisa kita untuk menghindar. Ya. Atau sudah sempurna upaya kita, tapi Allah tidak memberikan manfaat dengan sebab. Contoh misalkan sakit, kita sudah mengupayakan berobat kesana kemari, sudah sempurna usaha kita. Tapi tetap ya Allah tidak menjadikan upaya kita pengobatan itu, Allah tidak menjadikan perkara tersebut bermanfaat untuk kita. Tetap kita dalam keadaan sakit. Maka sikap seorang muslim ketika itu yaitu ridho dan pasrah dengan hukum Allah azza wajalla, hukum takdirnya, dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa taala hakim, dia maha bijaksana, maha melakukan segala sesuatu dengan hikmah, pasti ada tujuannya. Hakim, maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Gak mungkin Allah zalim. Bisa jadi karena dosa-dosa kita dan lain sebagainya, membuat kita cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat diangkat musibah tersebut. Dan meyakini bahwa Allah taala alim, maha mengetahui. Terkadang dalam hati kita ada penyakit-penyakit batin yang bisa jadi itu disembuhkan dengan penyakit-penyakit jasad. Kesombongan, merasa tidak butuh kepada Allah. Baru setelah dia sakit, barulah dia merasa dirinya lemah, dirinya butuh kepada Allah Ta'ala. Maka terkadang penyakit jasmani itu menyembuhkan penyakit hati, dan penyakit hati lebih berbahaya. Konsekuensinya adalah neraka. Ada penyakit jasad, ya paling maksimal konsekuensinya mati. Tapi penyakit hati konsekuensinya berat. Ya, dia meyakini bahwa Allah Ta'ala hakimun, alimun, latif, maha lembut, maha sayang kepada hambanya. Yang dia itu kalau sayang kepada hambanya, Allah berikan lutfunnya. Lutfun itu adalah rahmat yang khusus, rahmat yang Allah limpahkan kepada hambanya yang dicintai, tapi tidak disadari oleh hambanya, saking lembutnya. Termasuk musibah, termasuk diantaranya musibah, dibenci oleh manusia, tapi hakikatnya di dalamnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analogikan contoh misalkan orang tua kepada anaknya lagi sakit, oleh orang tuanya dicekok pakai apa yang paling pahit? Apa? Brotowali apa? Brotowali ya? Hah? Brotowali ya? Iya, itu kan terkenal Raja Pahit ya. Gimana ini? Anaknya itu dicekok, dipaksa, diberikan brotowali, padahal itu sesuatu yang pahit. Anaknya gak suka, diperlakukan seperti itu, dipaksa harus peminumnya. Padahal sesungguhnya hakikatnya ini kasih sayang orang tua kepada anaknya, agar supaya anaknya itu terhindar dari bahaya penyakit yang lebih berat, dan agar supaya anaknya tersebut mendapatkan kesehatan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sayang kepada hambanya. Terkadang Allah berikan sesuatu yang tidak disukai oleh hambanya, padahal hakikatnya itu adalah yang terbaik untuk hambanya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, pada itu adalah yang terbaik untuk kalian. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi juga engkau mencintai sesuatu, pada itu adalah buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak tahu. Maka ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ya tadi dilihat jenisnya. Jenisnya dia bisa menghindar maka menghindar. Kalau jenisnya dia sudah tidak bisa lagi menghindar, tidak ada upaya yang bisa dia lakukan, atau dia sudah melakukan upaya tapi tetap Allah tidak memberikan manfaat dari upaya tersebut sehingga dia tetap berada di dalam musibah tersebut seperti sakit, maka sikap seorang muslim adalah ridho, taslim dengan hukum takdir Allah Subhanahu wa taala dan meyakini husnul kepada Allah bahwa yang mentakdirkannya adalah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Latif. Lahul hamdu, hanya baginya pujian di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua yaitu hukum syar'i. Hukum syar'i. Laisa amamal muslim amama hadzal naw' min al-hukmi ila taslim wal id'an. Tidak ada pilihan bagi seorang muslim ya di hadapan jenis ini yaitu hukum syar'i ya kecuali taslim wal id'an. Taslim, pasrah. Terima saja. Apapun yang Allah syariatkan itu pasti benar. Makanya para ulama membuat ya marotib, urutan kebenaran, pendalilan kebenaran. Maka yang pertama adalah wahyu. Wahyu itu mutlak kebenarannya, pasti benar. Itu Al-Quran dan As-Sunnah pasti benar, gak akan salah. Datangnya dari Al-Alim ya. Yang kedua, sumber kebenaran adalah akal. Akal itu terkadang benar, terkadang salah. Maka bagaimana untuk menilai akal tersebut benar atau salah? Yaitu dengan timbangan wahyu. Kalau sesuai dengan wahyu, benar akalnya. Tidak sesuai dengan wahyu, pasti salah. Siapapun yang berbicara tentangnya. Maka standarnya itu adalah wahyu. Yang ketiga adalah hissi, indra. Kita tahu api itu panas, es itu dingin. Ya, itu indra. Ya. Penglihatan mata, tapi terkadang hissi pun salah. Seperti fata morgana, melihat ada air di padang pasir, ternyata bukan. Ternyata ya. Begitu juga telinga, terkadang mendengar sesuatu ini padahal sesungguhnya suara apa gitu. Karena lemahnya panca indera kita. Bahkan terkadang ya Allah jadikan sebagian makhluknya itu berbeda dengan hukum asal. Ya kita tahu bahwa api itu membakar. Api itu pasti membakar, panas. Tapi ketika Allah Ta'ala berfirman kepada api, tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan kepadanya, apa yang Allah firmankan? Ya narukuni bardan wa salamatan ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan bagi Ibrahim. Nah, ini di luar dari aslinya. Api itu yang tadinya panas membakar justru dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kemudian sumber kebenaran yang keempat apa? Al-akhbar. Kabar dari orang yang terpercaya. Seperti misalkan kita dijajah oleh Belanda, kita tidak mengalaminya. Tapi mungkin ya nggak tahu bapak Pak Haji mungkin pernah mengalaminya. Ya, yang jelas kita tidak mengalaminya. Tapi kita membenarkan dari mana ini kabar. Kabar yang mutawatir. Tidak hanya satu orang, banyak orang, jutaan orang mengabarkannya. Dan mustahil mereka akan berdusta. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Ya, itu sumber kebenaran. Yang pertama apa? Wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, akal. Yang ketiga, hissi, ya, indra. Yang keempat, al-akhbar, kabar dari yang terpercaya.
Ya, maka apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam hukum syar'inya, maka sikap seorang muslim nggak ada pilihan kecuali taslim wal id'an, pasrah menerima, id'an tunduk, ya. Wal qabul dan menerima semuanya, pasti benar. Jika tidak mampu akal kita untuk mencernanya, bukan Al-Quran dan hadisnya yang salah, akal kita yang salah, akal kita yang tidak mampu untuk memahaminya. Maka perintahnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlul ilm jika kalian tidak tahu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, maka mereka memiliki pilihan yang lain, ya, dari urusan mereka. Maka kewajiban mereka adalah menerima, tunduk, ya, patuh dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Demi Rabbmu, tidak beriman kalian tidak beriman sampai kalian menjadikanmu, sampai mereka itu menjadikanmu sebagai hakim. Ya. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, menjadikanmu wahai Rasul sebagai hakim. Fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak didapati di dalam hati mereka keberatan dari apa yang telah engkau tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini mukmin sejati ketika Rasul, ya, menjadikan Rasul sebagai hakim, ya, pemutus, ya, yang memutuskan segala perkara, ya. Kemudian tidak didapati pada diri mereka keberatan atas apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Makanya semua perurusan perselisihan di antara umatnya itu wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikan itu kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada kitabnya, dan kembalikan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnah. Kalau Rasul masih hidup, langsung kepada Rasul. Kalau sudah meninggal, maka kembalikan kepada sunnah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu hukum dini asyari, hukum agama itu hukum syariat. Maka tidak ada lagi sikap bagi seorang muslim kecuali apa? Taslim, berserah diri, id'an, tunduk, wal qabul, menerimanya. Pasti benar, ya. Nah, itu hukum syar'i. Kemudian yang ketiga apa? Hukmul jazai. Hukmul jazai, hukum balasan. Wa huwal hakam alladhi yahkumu bihi al-hakam al-adl baina ibadihi yaumil qiyamah bimujazatihim al-a'malihim wal hukmu bainal mutakhasimaini mukhtalifaini wa idharul haq wa raddul madzalim ila ahliha. Dan al-hakam itu yang
dia menghukumi, ya, Al-Hakam Al-Adil ini menghukumi di antara hambanya nanti pada hari kiamat dan akan membalas mereka sesuai dengan amalan mereka, dan menghukumi di antara mutakhasimain, di antara dua orang yang saling berselisih, mukhtalifain, dua orang yang ya sama, yang mirip, ya, berselisih atau berbeda pendapat. Wa idharu haq, dan dia akan menampakkan kebenaran, wa radul madzalim ila ahliha, dan akan mengembalikan, ya, kedoliman kepada pelakunya. Siapapun yang buat dolim, dia akan menanggung risikonya, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumair ayat 46. Qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun. Katakan, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, Engkau menghukumi di antara hamba-Mu pada perkara yang mereka perselisihkan padanya, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 56 dan 57. Al-Maliku yawma idzinillah yahkumu bainahum faladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im waladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Al-Malik, sang raja yang sesungguhnya pada hari itu adalah milik Allah. Al-Mulk, kekuasaan kerajaan itu pada hari itu milik Allah. Yahkumu bainahum, dia menghukumi di antara mereka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Wa hadha naw minal hukmi huwa min muqtadayat ismihi subhana al-hakam. Dan jenis, ya, dari hukum ini merupakan konsekuensi dari nama Allah Al-Hakam. Ini yang terkandung dalam nama Allah Al-Hakam. Wal imanu bihadza yuthmiru fil qalbil abdi al-khawfa min Allah azza wa jalla fi hadhihi dunya wal iltizamu bi syari'atihi wal qiyamu bima yurdihi wal ibadu an musakhitatihi hatta idza jaa yaumul hukmi wal jazai yakunu minal faizina al muslihin kama yusmiru aidan al bu'da an madzalimil ibad wa adamil i'tidadi ala huquqihim. Ya, keimanan terhadap nama ini Al-Hakam ini akan membuahkan di dalam hati seorang hamba berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, di dunia. Ya, bahwa di sana pasti akan ada satu hari di mana Al-Hakam akan menghakimi kita dengan seadil-adilnya. Maka ini akan membuahkan rasa takut di dunia. Wal iltizamu bi syariatihi, dan ini akan mendorong seorang hamba untuk iltizam, berpegang teguh dengan syariatnya, syariat yang adil, ya, berpegang teguh dengan syariatnya, yang semua syariat ini seluruh kebaikannya adalah kembali kepada hamba tersebut. Wal qiyam bima yurdihi, dan dia akan melaksanakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai jika datang hari penghukuman, hari pembalasan, maka dia termasuk orang yang sukses, muslihin, orang yang membuat perbaikan, muslih, ya. Dia termasuk orang yang muslih. Gak cukup soleh, tapi harus muslih. Soleh untuk diri sendiri, muslih itu adalah juga untuk yang lain, membuat yang lain menjadi soleh. Sebagaimana ini pun akan membuahkan juga berupa al-bu'd anil madzalimil ibad wa adamil i'tidai ala huquqihim, membuahkan, ya, pada diri seorang hamba, yaitu menjauhi kedoliman terhadap hamba,
dan berusaha untuk tidak melanggar hak-hak mereka. Lianna wara'a dzalika yaumul fasli wal qada'i haitsu yahkumullahu azza wa jalla fihi bi hukmihi wa la yudlamu indahu ahadun. Kenapa? Karena di balik semua itu akan ada satu hari pemutusan, ya, di mana Allah azza wa jalla akan menghukumi pada hari tersebut, dan tidak ada seorang pun ketika itu didolimi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan menghukumi dengan seadil-adilnya. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 78, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih, sesungguhnya Rabbmu itu akan memutuskan di antara kalian dengan hukumnya yang pasti adil, ya. Wa huwal azizul alim, dan dia maha perkasa. Yang memutuskan siapa? Yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, dan tidak ada satu jiwa pun yang dirugikan sedikit pun, ya. Meskipun itu hanya sebesar biji sawi, kami akan mendatangkannya. Cukuplah kami yang menghisab, yaitu yaumul hukum jaza. Dan Allah yang maha menentukan balasannya. Allah yang maha menentukan balasan. Ya, maka buah dari keimanan terhadap nama Allah Al-Hakam yaitu apa? Ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taslim, ya, pasrah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang paling baik, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling lengkap, hukum yang paling mencakup segala urusan di dunia, di barzah maupun di akhirat. Dan hukum Allah itu ada 3, hukum kauni al-qadari, kemudian hukum ad-dini asy-syar'i, kemudian hukum al-jazai, hukum balasan. Baik balasan di dunia maupun di akhirat pasti adil. Tidak mungkin zalim. Allah pasti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah pasti mendudukan segala sesuatu pada kedudukannya yang pantas. Itulah, ya, pembahasan dari nama Allah Al-Hakam, yang maha menghukumi dengan 3 hukumnya. Hukum qadari, hukum syar'i, dan hukum jazai. Ya. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Akhwat, tidak ada? Tidak ada, ya. Ya, jadi Al-Hakam itu ya maknanya sama dengan Al-Hakim, ya, Al-Hakim. Dan itu sudah menjadi sudah masuk dalam bahasa Indonesia, yaitu yang menghukumi. Cuma bedanya kalau Al-Hakim, ya, dia menghukumi, semua yang menghukumi di antara manusia disebut hakim. Tapi kalau Al-Hakam, yang nggak boleh dinamai dengan Al-Hakam kecuali dia memutuskan dengan Al-Haq, dan itu hanyalah Allah semata. Makanya kalau pengadilan di dunia itu ada kekurangan dan lain sebagainya, itu perkara yang wajar. Karena iya, kemampuan manusia terbatas. Dia tidak tahu niat sesungguhnya dalam hatinya, dia tidak tahu detailnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya.
dan maha mampu meletakkan segala sesuatunya pada porsinya, tidak akan melebihi dari dosanya dan tidak akan kurang dari dosanya, pas. Ya seandainya ya, cuman ingat ketika wa'id dan wa'id. Kalau wa'ad janji pasti Allah tepati. Janji pasti Allah tepati. Tapi wa'id ancaman bisa juga Allah kemudian ampuni. Dan mengampuni dari ancaman itu merupakan kesempurnaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semua yang sedikit ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, ada yang ketinggalan ya. Bahwa semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, harusnya ada perubahan pada diri kita. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita malu kepada Allah. Kalau tidak ada semua itu, maka bisa dipastikan ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah. Ima di niat kita, ima di pemahaman kita, atau ada dosa apa yang membuat Allah menghalangi kita untuk mendapatkan buah-buah dari keimanan, mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah. Ya, ada suatu faedah. Ya, ketika Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang jenis rasa malu. Ya. Ada malu kepada makhluk, ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu yang sifatnya ubudiyah, ibadah. Kata beliau, malu yang ubudiyah itu mumtajiz artinya tercampur di dalamnya, min khaufin wa mahabbatin, tercampur di dalamnya rasa takut kepada Allah. Maka ini bergantung sejauh mana pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia takut kepada Allah, semakin dia malu kepada Allah. Begitu juga dengan rasa cinta, semakin cinta dia kepada Allah, ini akan mempengaruhi malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahadati adami salahi ubudiyatihi lima'budihi. Nah, ini perlu dicatat. Jadi tercampur di dalamnya rasa takut kepada Allah, kemudian rasa cinta kepada Allah, dan dia melihat tidak layaknya ibadah dia kepada yang disembahnya. Karena Allah Ta'ala itu li'anna qadrahu, karena kedudukan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah a'la wa ajal, lebih tinggi dan lebih mulia dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah lebih pantas untuk diibadahi lebih dari apa yang kita mampu. Cuman kita lemah. Kita lemah dari berbagai sisi. Kita kurang dari berbagai sisi. Kita tidak bisa mengibadahi Allah dengan sesungguhnya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita hilang ujub kita. Sehebat apa sih ibadah kita? Hanya untuk bersyukur saja kita tidak bisa. Syukur yang sesungguhnya. Jangankan syukur yang sesungguhnya, menghitungnya saja tidak bisa. Maka sehebat apapun ibadah kita, hakikatnya itu adalah ibadah yang kurang dari ibadah yang sesungguhnya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan Allah, kebesaran Allah itu lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tertanam dalam hatinya seperti itu, akan tertanam rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedikitnya, betapa kurangnya, jauh dari kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kebaikan Allah taala terus berlimpah kepada kita. Maka orang yang tertanam dalam hatinya seperti itu, dia akan senantiasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu yang menghalangi dia dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk kemudian merasa bangga dengan dirinya atas ibadah yang dia lakukan. Malu. Ya.
Nah, ya mungkin itu tambahannya. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.